Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bertemu kembali di dalam Renungan Malam GRI Kelapa Gading. Dan hari ini menurut kalender gereja, ini adalah persis hari Jumat ini ya, ini adalah peringatan hari, disebut memperingati hari kelahiran dari Yohanes Pembaptis ya, hari Yohanes Pembaptis. Jadi kita akan membaca satu bagian yang ada kaitan dengan Yohanes Pembaptis, satu bagian perikop yang tidak asing lagi untuk kita harusnya, yaitu dari Yohanes pasal 3, Injil Yohanes pasal 3. Kita membaca 22 sampai 30 ya. 22 sampai 30. Saya membaca Yohanes pasal 3 22 sampai 30. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang punya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya, sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Demikian bacaan firman Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan berkati renungan pada malam hari ini. Tuhan yang menolong supaya kami bisa mengerti kehendak Tuhan. Kau sekali lagi memberkati baik hamba-Mu yang menguraikan maupun kami semua yang merenungkan bersama-sama. Berdoa supaya renungan ini boleh memberkati kami, menguduskan kami, membawa kami ke dalam kehidupan yang semakin bersesuaian dengan kehendak Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu, demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, sudah, ini satu bagian yang again tidak asing untuk saudara dan saya. Saya sendiri juga pernah mengkhotbahkan bagian ini ya di ekspositori Injil Yohanes, meskipun bukan semua pasal ya, tapi ini termasuk bagian yang kita sudah khotbahkan. Sudah bisa mendengarkan kembali, dan saya ingin menyoroti ini hari ini ya, ini hari peringatan dari Yohanes Pembaptis dengan pengikutan kita kepada Yesus Kristus, termasuk juga dengan spirit atau teologi pelayanan, bukan hanya bagi hamba Tuhan, tapi bagi semua orang percaya ya, bagi semua orang Kristen. Ada banyak prinsip yang indah ya, sederhana, indah di dalam bagian yang kita baca di sini ya. Nah, sudah kita tahu bahwa ya Yohanes Pembaptis ini membaptis gitu ya. Yohanes membaptis. Lalu di sini kemudian ada seperti kayak terjadi persaingan gitu somehow ya. Dan persaingan ini bukan persaingan antara Yohanes dan Yesus Kristus, karena nggak ada persaingan itu. Tapi persaingan antara murid-muridnya ya. Ada perselisihan ya, ada perselisihan. Lalu terus kemudian ayat 26 di situ dikatakan ya itu murid-murid Yohanes ya ini melapor kepada atasannya ya. Ini showing loyalty gitu ya, saya tipikal ya. Berkata kepada Rabi, orang-orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau memberi kesaksian. Maksudnya Yesus Kristus ya. Dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya ya. Saudara, ini tipikal ya, kalau saudara melihat dalam bagian ini, murid-murid ini kadang-kadang ya nggak dewasa ya, nggak sedewasa daripada pemimpinnya gitu. Jadi kalau saudara melihat di dalam kalimat ini ya, ada semacam nuansa hasutan loh sebetulnya di situ ya, ada semacam nuansa hasutan gitu. Nah, bersyukur di dalam cerita ini Yohanes Pembaptis nggak terhasut ya. Kalau Yohanes Pembaptis terhasut ya kacau saya di dalam bagian ini. Terus kemudian dia jadi marah. Oh, jadi gitu ya? Nggak bisa ini, nggak bener ini ya. Kenapa dia juga membaptis gitu ya? Mestinya saya baptisannya lebih banyak. Saya harusnya lebih dihargai kan? Saya lebih senior dan seterusnya. Jadi kacau saya, ceritanya jadi kacau gitu. Tapi kita nggak membaca respons itu dari Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ini benar-benar matang ya, saya. Ini pemimpin yang sangat matang gitu.
Nah, saudara bisa belajar di sini ya, regardless saudara hamba Tuhan pasti harus belajar, atau kita yang saudara yang bukan hamba Tuhan pun, saudara tetap juga bisa belajar daripada bagian ini ya. Bagaimana merespon sikap orang-orang yang seperti menunjukkan semacam loyalitas gini ya, tapi loyalitas yang sempit gitu ya, loyalitas sempit. Mereka sih loyal kepada Yohanes gitu ya. Mereka melaporkan segala sesuatu kepada Yohanes, tapi ini bukan laporan yang keluar dari hati yang mengerti kerajaan Allah ya, tidak gitu. Tapi yang penting adalah ya kelompoknya Yohanes ini sendiri ya, menunjukkan loyalitas ini sebagai kelompok orang-orang ya, ini apa, partai Yohanes lah gitu ya. Unfortunate ya, saya murid-murid seperti ini sebetulnya gitu. Tapi bersyukur ya, Yohanes bukan saja tidak terhasut ya, Yohanes tidak terhasut, tapi Yohanes bahkan di dalam bagian ini memberikan pelajaran ya kepada mereka. Apa sih? Sederhana kalau sudah ayat 27 saya baca, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Ini bicara apa sih, Saya terjemahkan ya, seolah-olah Yohanes mau bilang ke ini, kenapa kamu gusar gitu? Kenapa kamu gusar? Orang yang namanya Yesus Kristus itu ya, yang tentangnya aku telah memberi kesaksian, dia makin lama makin populer. Kenapa kamu gusar gitu? Lalu ayat ini waktu dikatakan tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Ya itu adalah berkat Tuhan, itu adalah perkenanan Tuhan, itu adalah anugerah dari Tuhan. Nah ini ya saya bisa melihat rekan ya, bisa melihat rekan. Nah itu ya saya ini sudah bagi kita kan kita ini ya Pak sering berpikir secara taken for granted kan Yohanes Pembaptis ini adalah orang yang apa itu namanya Yohanes Pembaptis ini adalah orang yang mendahului Yesus Kristus yang jauh lebih besar ya. Tentu kita tahu seluruh ceritanya seperti itu ya. Tetapi sudah di dalam zamannya ini Yohanes Pembaptis ini sebetulnya lebih senior loh. Dia lebih dulu loh daripada Yesus Kristus ya. Dari perspektif pada saat itu orang itu bisa saja melihat Yesus yang sebetulnya adalah penerus dari Yohanes Pembaptis ya. Yohanes Pembaptis seorang yang sangat besar, penerusnya adalah Yesus Kristus. Ya, bisa berpikir seperti itu. Jadi ini gimana? Ini ancaman loh. Ini apa orang yang lebih muda seperti ini. Tapi Yohanes Pembaptis, saudara melihat di sini mencerminkan ya, menyaksikan satu keadaan hati yang luas ya, saudara. Kenapa bisa luas hatinya? Ya karena dia perspektifnya itu perspektif anugerah Tuhan. Dia nggak melihat Yesus Kristus sebagai kompetitor gitu. Apalagi junior yang mengancam dia gitu ya. Nggak ada itu, saya tidak ada gitu. Tapi dia stick dengan teologi anugerah yang dihidupi ya, yang dihidupi gitu. Ya, penting ya untuk menghidupi doktrin yang kita percaya dan bukan cuma sekedar apa ya, ide-ide omong kosong yang kita sendiri nggak tahu bagaimana aplikasinya. Yohanes Pembaptis ini sangat mengerti anugerah. Waktu dia mengatakan tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Jadi dengan kata lain, kenapa kamu gusar melihat Yesus itu berkembang ya? Again, saudara jangan lihat ya dia Tuhan ya pastilah gitu ya. Ini pada saat itu saya nggak banyak orang mengerti seperti itu. Orang hanya melihat ya pokoknya Yesus ini juniornya Yohanes Pembaptis dan Yohanes Pembaptis ini orang yang besar sekali. Lalu terus kemudian ada orang yang rada baru gitu ya namanya Yesus ya, somehow bisa berpotensi untuk menjadi penerusnya Yohanes Pembaptis ya. Dan tapi makin lama makin flourish gitu ya, makin lama makin berkembang. Apa yang dikatakan oleh Yohanes di sini ya? Ya kalaupun berkembang itu adalah anugerah dari sorga, itu datangnya dari sorga. Kenapa kita mencegah ya berkat yang dari sorga untuk orang lain gitu? Nah ini keluasan hati ya, keluasan hati itu membebaskan kita dari iri hati ya, dari insecure, dari perasaan terancam ya, melihat orang lain itu sebagai threat, sebagai ancaman dan sebagainya. Kenapa sih? Ya karena percaya doktrin anugerah, karena percaya sola gratia. Ini dia bisa berkembang seperti itu bukan dia merebut sendiri loh. Dia bukan mengambil sesuatu bagi dirinya. Itu katanya Yohanes ya. Ini bukan karena dia lebih ambisius makanya dia bisa berhasil gitu misalnya. Karena dia lebih ada apa persistence dan sebagainya. Bukan. Tapi ini karunia dari sorga katanya Yohanes Pembaptis. Kenapa kamu sendiri kok jadi kesulitan ya dengan karunia dari sorga kepada orang lain gitu. Bermasalah kamu kalau kamu jadi ada persoalan dengan karunia dari sorga untuk orang yang dikehendaki Tuhan. Kamu sedang bermasalah sebetulnya gitu. Itu sebetulnya dikatakan oleh Yohanes Pembaptis ya. Ini penghayatan dari teologi anugerah ya, saya sekali lagi gitu. Bukan hanya itu, ayat 28 ya, Yohanes mengatakan kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata aku bukan Mesias tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Jadi ada
Again, penjungkir balikan di sini ya. Orang mungkin memikirkan ini sih ya, orang memikirkan apa ini, ya itu tadi ya, Yohanes Pembaptis ya, pemimpin yang besar ya. Ini ada satu orang junior yang baru, rada baru, namanya Yesus ya, yang ya mungkin dia bisa sih meneruskan Yohanes Pembaptis gitu ya, tapi harus apalah, nggak tahu lah, dipelonco dulu atau apa gitu ya, itu sistem ini pelonco gitu, atau nggak mesti apa, rendah hati dulu lah dan sebagainya gitu. Tapi Yohanes Pembaptis membalik ya, gambaran itu bukan Yesus yang suksesor dari Yohanes Pembaptis, tapi Yohanes Pembaptis yang predecessor sebetulnya gitu. Aku bukan Mesias ya, aku diutus untuk mendahuluinya. Aku diutus untuk mendahuluinya. Yohanes Pembaptis ini mempersiapkan Kristus ya, yang datang itu. Saudara, saya percaya kalimat ini ya, kalau kita renungkan untuk kehidupan kita, kita juga bisa menghayatinya secara programatis ya, maksudnya. Kita sih jelas bukan Yohanes Pembaptis dalam pengertian historically mempersiapkan kedatangan Yesus Kristus ya, inkarnasi itu ya, karena itu sudah terjadi gitu. Tapi kita bisa menghayatinya di dalam arti ini sih, kedatangan Yesus kembali ya. Karena Yesus akan datang kembali kan. Maksudnya kalau di dalam teologi itu memang seringkali dikaitkan ya, ini kedatangan Yesus pertama, kedatangan Yesus kembali ya, terakhir kalinya gitu ya. Ini ada paralelnya dan dihayati gitu ya. Ada orang melihat ya, sebetulnya kehidupan kita ini seperti kayak Advent yang panjang ya, Advent yang panjang. Masa penantian Yesus datang kembali ya. Kalau dulu kan Advent lalu Natal gitu kan, Advent Natal, Yesus datang kan ya, inkarnasinya. Oh sekarang ya Advent Yesus datang kembali maksudnya. Advent di dalam penghayatan eskatologis ya. Nah, saya ingin mengajak saudara untuk menghayati ini juga secara pengharapan eskatologis seperti ini ya. Maksudnya Yohanes Pembaptis mengatakan, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Ya, saudara dan saya juga diutus sebetulnya untuk mendahului kedatangan Yesus Kristus kembali, ya. Seperti Yohanes Pembaptis. Ya. Again, bukan di dalam inkarnasi yang pertama itu ya, karena itu sudah lewat, itu sudah berlalu gitu. Tapi di dalam pengertian kedatangannya kembali, ya, gereja, ya, saudara dan saya, hamba-hamba Tuhan, orang percaya yang mengaku murid-murid Kristus, kita itu sebetulnya juga diutus untuk mendahului, mempersiapkan jalan ya di dalam hal ini ya, mendahului kedatangan Kristus kembali. Jadi ini di dalam penghayatan eskatologis ya. Dan Yohanes Pembaptis ini ya setelah tadi kita bicara dia menghayati teologi anugerah ya, doktrin anugerah, dia menghayatinya dengan tepat gitu, dengan sederhana. Lalu terus kemudian ini ini ada kaitannya juga dengan pemosisian diri. Pemosisian diri. Orang yang mengenal ya, dirinya, mengenal identitasnya, dan juga mengenal peran ya, yang dipercayakan Tuhan di dalam kehidupannya. Itu termasuk bagian daripada pengenalan anugerah ya. Kalau kita mengenal anugerah Tuhan, kita tahu kita ini siapa, dan nggak boleh salah menilai. Yohanes Pembaptis mengatakan, aku bukan Mesias. Ya. Banyak persoalan terjadi di dalam gereja, ya, di dalam pelayanan itu karena orang itu salah menilai diri, salah menilai diri. Either menilai terlalu rendah atau menilai terlalu tinggi, mungkin biasanya menilai terlalu tinggi kali ya. Akhirnya terus ya jadi kacau ya, karena apa ya? Karena dia GR, karena dia nggak sadar bahwa dia itu sebetulnya siapa, dia itu ditempatkan di mana gitu ya. Tuhan tuh mempercayakan apa, porsinya itu apa, confused ya tentang ini ya, sehingga akhirnya merusak ya, merusak. Tidak demikian dengan Yohanes Pembaptis ya. Dia mengenal anugerah Tuhan, dia mengatakan aku bukan Mesias ya. Dia clear sekali ya, dia posisinya itu bukan Mesias, dia bukan Kristus ya. Dan bukan cuma itu, dia mengatakan aku diutus untuk mendahuluinya ya. Jadi kamu jangan salah mengerti ya. Yesus itu sang Mesias itu bukan my successor gitu ya, terbalik somehow gitu ya. Terbalik kalau kamu pikir saya adalah pemimpin yang besar, terus Yesus adalah ya calon potensi my successor gitu misalnya. Kayaknya terbalik ya. Yang lebih benar adalah saya sebetulnya yang predecessor, saya yang mendahului, saya pendahulunya ya. Yang lebih besar itu yang dipersiapkan itu sebetulnya adalah Yesus Kristus. Nah ini ya pikiran yang membebaskan ya saya. Kalau saudara bisa fokus seperti ini ya. Kita nggak akan jatuh kepada apa ya insecurity, apalagi iri hati itu tadi ya, spirit kompetitif banding-banding sesama rekan kerja atau mungkin sesama gereja dan sebagainya. Karena apa? Karena ya ini fokusnya itu ada pada Kristus gitu.
Kita saudara dan saya itu bukan Kristus. Ya, seperti Yohanes Pembaptis juga mengaku dengan rendah hati dia bukan Kristus, dia bukan Mesias. Tapi kita semua seperti Yohanes Pembaptis juga diutus untuk mendahului kedatangan Kristus, ya, kedatangannya kembali ya di dalam konteks kita, dalam konteks saudara dan saya. Kita diutus untuk mempersiapkan kedatangan Kristus kembali. Ya. Nah, menarik, so, kalau saudara melihat di dalam perspektif ini, bahkan ayat selanjutnya pun kita masih bisa taruh di dalam konteks ini, yaitu mempersiapkan ya kedatangan Kristus kembali. Ya. Kristus sebagai sang mempelai laki-laki, ya. Itu digambarkan seperti itu ya. Yang punya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Ya. Yang dibicarakan Yohanes ini siapa sih sebetulnya ya? Mempelai perempuan yaitu jemaat ya, mempelai perempuan yaitu gereja. Yang mempelai yang punya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Siapa itu mempelai laki-laki? Ya Kristus sang Mesias. Jadi ini pakai metafor pernikahan ya, metafor pernikahan ya. Lalu Yohanes sendiri posisinya di mana? Yohanes sendiri posisinya itu adalah ya sebagai sahabat mempelai laki-laki. Dia adalah sahabatnya. Dia bukan kompetitor, bukan gitu. Dia sahabatnya. Seorang sahabat itu melihat rekan kerja ya sebagai sahabat, bukan sebagai apa pesaing atau apa ya, bukan gitu. Dia sendiri menempatkan diri itu sebagai, kalau pinjam Islam modern ya, ini baseman, baseman. Yohanes Pembaptis ini baseman-nya Yesus Kristus gitu ya. Yesus Kristus itu yang menikah dengan jemaatnya sebagai mempelai perempuan. Lalu Yohanes Pembaptis mengatakan, lah yang memang yang akan menikah kan Yesus Kristus gitu kan ya. Itu kan Yesus Kristus yang mempunyai mempelai perempuan. Jemaat itu kan memang miliknya sang Mesias sebagai mempelai laki-laki. Saudara, ini indah sekali ya konsep seperti ini gitu ya. Yohanes Pembaptis nggak menempatkan dirinya di dalam posisi Kristus. Jadi ini bukan cuma ngomong tok ya, waktu mengatakan aku bukan Mesias, dia betul-betul menghidupi ya. Apa artinya aku bukan Kristus ya? Kadang-kadang di dalam kehidupan pelayanan ya, kalau kita nggak hati-hati, kita bisa menikmati orang-orang yang loyal kepada kita gitu. Orang-orang yang loyal kepada kita, terus kita merasa seperti kayak bisa menguasai mereka dan sebagainya. Kita lupa bahwa jemaat itu sebenarnya miliknya Kristus ya. Gereja itu sebetulnya miliknya Kristus ya. Orang-orang domba-domba yang dipercayakan Tuhan untuk sementara waktu, ya untuk saudara dan saya layani, itu tuh milik Kristus loh, bukan milik saudara dan saya gitu. Jadi kita nggak bisa menjadikan mereka itu milik kita, itu jadi supporternya kita yang setia sehidup semati dan sebagainya. Ini pernikahannya ini ya adalah dengan Kristus. Lalu kita ini posisinya saudara dan saya itu adalah sebagai sahabat sang Mesias, sahabat Kristus ya, sahabat sang mempelai laki-laki ini. Ya, jadi kita bukan membawa mempelai perempuan ini kepada diri kita sendiri, kacau sekali ya. Kalau pemimpin gereja itu membawa jemaatnya kepada dirinya sendiri gitu, untuk support dia sendiri gitu. Lalu terus berkompetisi dengan apa pemimpin-pemimpin lainnya juga membawa jemaatnya kepada dirinya sendiri. Kayak kacau balau ini gambaran seperti ini ya. Kita nggak mendapati konsep itu di sini ya. Yohanes Pembaptis itu jelas menempatkan dirinya itu sebagai sahabat Kristus, sebagai sahabat sang mempelai laki-laki ya, sahabat sang Mesias. Ya. Dan dia jelas bahwa murid-muridnya termasuk gitu ya, yang akhirnya nanti akan dibawa kepada Kristus. Ya itu ya korek toh, memang harus dibawa kepada Kristus dan bukan dibawa kepada Yohanes Pembaptis. Kenapa? Ya karena memang Kristuslah yang mempunyai mereka semua, mempelai perempuan ini, jemaat Tuhan, murid-murid ya, entah itu muridnya Yohanes Pembaptis atau muridnya siapapun gitu ya, termasuk muridnya Yesus Kristus sendiri ya memang harus dibawa kepada Yesus Kristus gitu. Semuanya itu dibawa kepada Yesus Kristus. Yohanes Pembaptis itu memosisikan diri demikian. Bukan saja dia tidak terancam, bukan saja dia nggak ada insecurity, tapi di sini dikatakan dia berdiri di dekatnya dan mendengarkannya. Sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu ya. Nah, ini ada tafsiran yang ini ya, tafsiran yang apa mungkin apa agak jarang gitu, tapi ini historical ya. Itu pada zaman itu ya, ini di dalam pernikahan beneran ya, pernikahan fisik ya maksudnya di dalam pernikahan ya. Itu pada malam pertama itu kan kemudian ada hubungan intim ya antara mempelai perempuan, mempelai laki-laki ya pada malam pertama di hari pernikahan itu ya. Nah, terus kemudian di depan di depan tenda gitu ya, di depan pintu tenda gitu. Itu yang menjaga ya biasanya basement gitu. Lalu terus mereka waktu ini ya melakukan hubungan yang sangat intim itu ya.
Itu ada suara yang terdengar, suara sukacita dari mempelai laki-laki yang bisa bersekutu ya, menjadi satu tubuh, satu daging dengan istrinya itu pada malam itu ya. Itu ada sukacita dan itu basement itu ya bukan iri ya, juga bukan nelongso gitu, bukan self pity. Aduh, saya kok masih jomblo ya, nggak seperti sahabat saya yang sudah nikah. Bukan itu ya, saya bukan itu, tapi dia bersukacita gitu, bersukacita. Tentu yang dimaksud di sini Yohanes Pembaptis atau mengatakan ini di dalam pengertian dimensi rohani ya. Yohanes Pembaptis itu bersukacita waktu jemaat ya, waktu murid-muridnya itu bisa masuk ke dalam hubungan yang intim dengan Yesus Kristus ya, sang mempelai laki-laki. Demikian juga waktu ini dipertemukan ya, itulah sukacita dari Yohanes Pembaptis ya. Berbahagia ya, kalau saudara dan saya sukacitanya itu adalah bukan karena orang banyak itu makin support kita atau makin loyal dengan kita, yaitu pemimpin kanak-kanak ya, pemimpin kanak-kanak, pemimpin yang nggak bertumbuh gitu. Tapi sukacita yang pemimpin yang berkenan kepada Tuhan itu adalah waktu melihat bagaimana murid-murid itu ya masuk ke dalam persekutuan yang erat dengan Yesus Kristus. Nah, di situ pelayanan saudara dan saya itu beres gitu. Karena kita bukan membawa orang kepada diri kita sendiri, bukan. Tapi kita membawa orang itu kepada Yesus Kristus. Dan waktu orang itu makin dekat dengan Yesus Kristus ya, makin dikuduskan ya sebagai mempelai perempuan ya, yang terus-menerus disempurnakan untuk diperhadapkan kepada mempelai laki-laki. Lalu terus kemudian pelayan-pelayan itu bersukacita. Nah, itulah saya pelayan-pelayan Kristus yang sejati. Yohanes Pembaptis mengatakan itulah sukacitaku ya. Itulah sukacitaku. Sukacita apa saya? Sukacita melihat bagaimana murid-murid itu ya dibawa kepada Yesus Kristus lalu masuk ke dalam persekutuan yang intim ya. Persekutuan yang erat. Itulah sukacita seorang hamba Tuhan saya. Sukacita seorang hamba Tuhan karena melihat jemaat itu makin akrab ya, makin intim, makin bersekutu dengan Yesus Kristus. Yohanes Pembaptis mengatakan itulah sukacitaku. Dan sekarang sukacitaku itu penuh ya, sukacitanya penuh karena melihat bagaimana murid-murid yang tadinya pernah diajar oleh Yohanes Pembaptis untuk sementara waktu, akhirnya sekarang mereka bisa menjadi murid-murid Kristus dan Kristus itu makin banyak ya murid-muridnya. Itu sukacita Yohanes Pembaptis. Dan terakhir ya, kalimat yang terkenal ini ya, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil ya. Harap saya ini kalimat ini juga menjadi doa ya, menjadi semboyan, menjadi filsafat teologi pelayanan kita ya. Kristus sang Mesias itu harus makin besar ya, tapi kita itu harus makin kecil ya. Suatu saat kita akan dilupakan ya, kehidupan kita ini melayang lenyap gitu. Kita cuma ada itu sementara gitu, dan kita akan terus digantikan oleh pelayan-pelayan yang lain ya. Orang-orang yang juga akan membawa jemaat itu kepada Yesus Kristus. Dan kepuasan kita ya, ucapan syukur kita itu adalah karena kita pernah ada kesempatan ya membawa orang kepada Yesus Kristus ya. Ada saat di dalam kehidupan Yohanes Pembaptis seperti sudah tahu, dia itu benar makin tidak dikenal, makin dilupakan. Dia masuk ke penjara ya. Dipenjarakan ya. Terus jadi nggak populer lagi ya. Yesus makin lama makin populer ya. Yesus makin lama makin besar. Itu betul-betul terjadi di dalam kehidupan ini ya, Yohanes Pembaptis. Jadi dia bukan cuma ngomong tok ya. Ada orang ngomong kalimat-kalimat seperti ini, ya harus makin besar, aku harus makin kecil. Ternyata di dalam kehidupan nggak rela jadi makin kecil gitu ya. Jadi ngomong tok ya, ngomong tok gitu. Yohanes Pembaptis bukan ngomong tok ya, dia betul-betul mengalami ya. Ini apa yang dikatakan. Yesus indeed ya, makin lama makin besar. Dan Yohanes Pembaptis itu makin kecil ya, dia makin terlupakan, dia makin tergeser, dan dia ada di penjara ya. Tapi ya kebahagiaan dan sukacitanya apa? Toh ya sudah pernah membawa orang itu untuk dekat dengan Yesus Kristus. Ya. Sukacita Yohanes Pembaptis adalah pernah mempertemukan ya, mempelai perempuan itu ya, untuk dipertemukan dengan mempelai laki-laki. Itu adalah sukacita Yohanes Pembaptis. Yang seharusnya menjadi sukacita para pelayan Tuhan. Ini ada satu lukisan yang sangat terkenal ya, ada lukisan yang sangat terkenal. Ini adalah lukisan dari Matthias Grunewald ya, lukisan yang disebut dengan Isenheimer Altar ya. Saya mau konsentrate di ini ya, saya panel yang tengah itu ya, panel yang paling besar itu yang di atas itu ya. Nah di situ itu ada Yohanes Pembaptis ya, menunjuk kepada Yesus Kristus. Memang lukisan ini kita nggak bisa mengerti secara
historical di dalam pengertian bahwa ya Yohanes Pembaptis kan sudah nggak ada ya waktu Yesus disalib. Betul, saya ini bukan dihayati secara historis seperti itu ya, karena tadi kita bisa bingung, lu kok bisa ada Yohanes Pembaptis waktu Yesus disalib? Bukan itu maksudnya. Tapi ini mau menyatakan bahwa sepanjang hidupnya Yohanes Pembaptis itu menunjuk kepada Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah. Ya. Dia pernah mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah inilah saya lukisannya gitu ya. Grunewald dengan imajinasinya, dengan kreativitasnya, dia menggambarkan lukisan ini. Kalau saudara melihat itu di bawah betul-betul ada anak domba ya, itu anak domba yang memikul salib ya, itu mengalirkan darah. Dan itulah Yesus Kristus yang disalibkan ya. Yesus Kristus yang ditunjuk ya ini oleh Yohanes Pembaptis. Nah itu ada tulisan warna merah yaitu ya, di dalam bahasa Latin, mungkin kita nggak bisa lihat, tapi kalau saudara zoom sendiri nanti saudara bisa mendapati ada tulisan ya di situ di dalam bahasa Latin ya. Bahasa Latinnya itu diambil dari ayat ini ya. Grunewald memberikan keterangan deh ini ayat ini ya, yaitu ayat yang tadi kita baca ya. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil ya. Tulisannya itu berbunyi itu ya. Jadi Yohanes Pembaptis betul-betul menghidupi ya kehidupan yang ya makin lama makin kecil dan Kristus makin lama makin besar ya. Tapi dia nggak menjadi gusar, dia nggak menjadi gelisah gitu ya, tidak gitu. Tapi dia tetap memiliki sukacita ya, sukacita di dalam Tuhan karena dia bisa membawa orang kepada Yesus Kristus Sang Mesias. Kiranya ini juga menjadi cerita kehidupan pelayanan saudara dan saya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang kami bisa renungkan di hari peringatan kelahiran Yohanes Pembaptis, seorang hamba-Mu yang sungguh-sungguh kami bisa banyak belajar daripadanya. Dan kami bersyukur pernah ada orang seperti Yohanes Pembaptis, despite segala kelemahan, kekurangannya, tapi kami juga melihat bagaimana Tuhan sudah memberkati, menjadikan dia teladan untuk bagi para pelayan Tuhan sepanjang masa. Kami bersyukur hari ini kami boleh merenungkan kehidupannya dan bukan berhenti pada kehidupannya, tapi kehidupannya yang senantiasa menunjuk kepada Engkau, kepada Yesus Kristus. Kami berdoa supaya Tuhan menghidupkan, menggerakkan kami dengan roh yang sama. Dan seumur hidup kami menjadi orang-orang yang juga bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh di dalam membawa jemaat-Mu, mempelai perempuan untuk berjumpa dengan Engkau, untuk dinikahkan dengan Tuhan sendiri, dan ajar kepada kami juga untuk membangun sukacita kami di dalam cerita ini, bukan di dalam cerita yang lain yang tidak diajarkan di dalam kitab suci. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati kami semua, demi Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, dan Tuhan memberkati kita semua.